Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah amma ba'du. Pendengar dan pemirsa Mutiara Pagi dari Bandung, alhamdulillah kita jumpa kembali di Mutiara Pagi bersama Ustadz Usin Artiasa SEMM. Bahasan kita pada pagi hari ini berbakti kepada orang tua agar hidup sejahtera. Seperti kita tahu pendengar bahwa orang tua itu adalah kuncinya ridho Allah dan kuncinya bahagia. Sampai-sampai dikatakan dalam sebuah hadis, ketika kita hari ini sukses, jangan merasa bahwa itu adalah doa kita, tetapi justru dari orang tua yang lebih dulu mendoakan kita. Baik, kita simak pendengar dan pemirsa, berbakti kepada orang tua agar hidup sejahtera bersama Ustadz Usin Artiasa SEMM. Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa huwal azizul hakim. Asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh sayyidul mursalin. Amma ba'd. Pemirsa dan pendengar RRI Mutiara Pagi di mana teman Anda berada, kita bersyukurlah kita yang hari ini masih memiliki orang tua. Dalam pandangan Islam, orang tua punya kekhususan. Bahkan sedemikian khususnya di mata Allah, sampai-sampai tingkat syukur itu langsung dikaitkan dengan orang tua. Anda menyimak misalnya di dalam surat Luqman tuh. Allah menyuruh kita washkuruli. Bersyukurlah kalian padaku. Tapi langsung walidaik dan kepada orang tuamu. Dengan posisi yang seperti itu menunjukkan betapa tingginya, betapa mulianya orang yang sangat bersyukur bukan saja kepada Allah tapi juga kepada orang tuanya. Persoalannya adalah bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua. Apakah benar pengaruhnya terhadap kehidupan kita yang akan sejahtera, mulia, nyaman dan seterusnya? Sangat. Tidak sedikit kisah di masa lalu atau bahkan sekarang yang terbukti bahwa ketika seorang anak sangat perhatian kepada orang tuanya, entah ayahnya, entah ibunya, atau bahkan dua-duanya, dia terangkat derajatnya sedemikian tinggi. Mari kita ulas untuk pagi ini. Istilah berbakti ada dua yang sering dipakai di dalam Quran, meskipun kalau Al-Quran sangat dominan pada kata biru nanti ya. Istilah pertama adalah al-ihsan atau ihsan ya. Beberapa ayat dalam Quran itu menggunakan sebutan wabil walidaini ihsanan. Misalnya pada Al-Baqarah 36, ayat 83, An-Nisa 36. Itu menggunakan kalimat bil walidaini ihsanan. Ihsanan artinya memberikan yang terbaik. Tindakan apa yang memberikan yang terbaik itu nanti kita ulas ayatnya tindakannya satu persatu. Yang pasti berikan sesuatu yang terbaik kepada orang tua, ihsanan. Ihsan ini berkenaan dengan konsep hati, yakni sebaik-baiknya. Sedangkan kata yang kedua adalah birrul walidain. Setahu saya Al-Quran jarang menggunakan kata birrul walidain. Tetapi hadis banyak. Al-Quran lebih banyak menggunakan ihsanan tadi ya, bil walidaini ihsanan. Sedangkan al-hadis lebih banyak menggunakan birrul walidain. Nah, birru itu ada kesan jumlah atau kuantitas bahasa lainnya. Sedangkan ihsan ada kesan kualitas. Jadi kesimpulannya, kalau berbaktilah kepada orang tua dengan menggunakan ihsan, maka maknanya sebaik mungkin, setulus mungkin, seikhlas mungkin. Dengan demikian, orang yang berbuat baik kepada orang tua dengan konsep ihsan artinya dia siap memberikan yang terbaik kepada orang tuanya, apapun yang dia minta tanpa rasa takut kurang, tanpa rasa takut miskin,
Itu jebakan-jebakan setan tuh. Takut kurang, takut miskin yang membuat orang sulit berbakti kepada orang tua. Sedangkan birrul walidain lebih bernuansa pada kuantitas, alias sesering mungkin, sebanyak mungkin. Nah, kalau dua-duanya digabung indah. Ada kesungguhan berbakti kepada orang tua, sekaligus dibuktikan lewat seringnya memberikan sesuatu kepada yang bersangkutan tanpa takut kurang. Itulah bil walidaini ihsanan atau birrul walidain. Para pendengar, sebelum kita memasuki tentang apa tindakan nyata bil walidain ihsanan atau birrul walidain, mari kita lihat beberapa contoh kasus atau kisah yang menunjukkan betapa istimewanya orang tua memberi hidup itu terbuka. Saya teringat dengan seorang kawan dulu ya, cerita bahwa beliau berbakti kepada orang tua itu sejak awal. Kemudian bukan saja masalah merawat ya, tapi betul-betul tidak takut memberikan penghasilannya itu sedemikian rupa kepada yang bersangkutan. Merawatnya justru karena kebiasaan merawat, kebiasaan memberikan yang terbaik dari penghasilan yang dia terima, membuka segala sesuatu yang berkaitan dengan karir, lancar gitu ya, sampai orang tuanya meninggal. Bahkan contoh kedua, ada seorang perempuan yang berbakti kepada mertuanya. Ini kan unik juga ya. Dia berbakti kepada mertuanya perempuannya. Mertua perempuannya diasuh, dirawat sedemikian rupa sampai meninggalnya. Justru berkahnya kemana? Berkahnya adalah atau berdampak pada suaminya, ya, yang karirnya bagus. Secara duniawi di situ. Atau sebaliknya, kita lihat kasus sahabat dulu, Alqamah. Karena sempat keliru bersikap kepada ibunya, justru ketika ditalkinkan oleh Rasulullah SAW mengalami kesulitan. Itu menggambarkan dampak buruk dari al-uququl walidain, lawan dari durhaka, lawan dari berbakti kepada orang tua adalah durhaka kepada orang tua. Padahal ketika itu Alqamah sepertinya tidak bermaksud durhaka, tetapi karena ucapannya yang menggambarkan tidak perhatian kepada ibunya justru membuatnya celaka. Jadi betapa cepatnya, betapa bahayanya ya kita tidak memberi perhatian yang maksimal kepada kedua orang tua kita. Jadi siapapun Anda yang hari ini masih punya orang tua, bersyukurlah dan bertekadlah sedemikian kuat untuk berbakti kepada mereka. Pertanyaannya, apa tindakan yang mesti kita lakukan sebagai praktek langsung dari berbakti kepada orang tua? Simak dan lihat di ayat surat 17, itu ada rincian ya. Surat 17 ayat 23 24. Itu pengamalan bakti kepada orang tua yang sangat nyata, real, praktis ya. Apa saja? Pertama, kata Allah, ketika orang tuamu yablugha, sudah mencapai usia kibar, sepuh ya, tua, maka rawatlah dia. Beranilah untuk merawat betapapun sulitnya. Saya kira beberapa waktu yang lalu viral tuh, seorang anak muda merawat ibunya yang stroke kalau nggak salah ya. Bagi saya, subhanallah, ini anak muda luar biasa, hebat, salut saya. Karena yang bersangkutan betul-betul mau merawat ibunya yang sudah stroke, repot kan pasti. Tapi dengan penuh tekad, tanpa rasa malu, tanpa rasa sungkan, dia merawat seluruhnya aktivitasnya sampai meninggalnya kalau nggak salah. Itulah contoh berbakti. Nah kalimat itu yablughanna indakal kibar, kata Allah.
jika dia berada dalam asuhanmu ketika sepuh. Nah, tapi di sini kita mesti menjaga emosional kita nih. Karena pada saat keduanya atau salah satunya kita rawat, kita harus betul-betul memahami kondisi kejiwaannya, kondisi batinnya. Kenapa? Karena seringkali menimbulkan tanda kutip kekesalan, kekecewaan, kemarahan pada diri. Sebabnya adalah seringkali berubah-ubah keinginannya. Nah, contoh kecil ya, ketika menginginkan sesuatu sudah dibelikan, ternyata nggak sesuai. Padahal itu kondisinya malam. Bayangkan oleh Anda membelikan sesuatu jam 12 malam. Ketika sudah dibeli, dicicipi sedikit, tapi nggak enak, nggak suka. Gimana coba? Masya Allah, itu latihan itu. Tapi ikhlaskan diri, itu kuncinya. Ikhlaskan, sabarkan. Karena tidak boleh keluar kata-kata dengan intonasi tinggi, itu bahaya. Maka ketika dalam perawatan itu ya perlu dijaga. Siapkan diri Anda untuk berbakti kepada mereka. Bukan saja merawat, tapi juga mengorbankan seluruh waktu bahkan, atau siap untuk mengorbankan materi. Yang kedua, di dalam ayat yang sama, Allah memberikan beberapa poin ya, selain kesiapan diri kita merawat mereka, menampung mereka, meskipun tentu harus ada kesepakatan dengan istri. Nah, nanti kita lihat lagi posisi sebelahnya ya. Apa yang perlu diperhatikan yang kedua? Jangan sampai ada tanharhuma, bentakan, hardikan, atau intonasi yang tinggi. Sebab memang rumit di sini ya. Kenapa? Karena berkaitan dengan emosi. Ketika kita kesal, ketika kita kecewa, pasti gimana sih? Itu hati-hati tuh. Langsung nasi. Disitulah Allah bilang la tanharhuma. Jangan bersuara lantang menghardik keduanya. Tetap tenang gitu. Di situ bagi saya sesuatu yang tidak mudah, tetapi untuk melatih kesabaran kita. Yang ketiga yang kedua sebaliknya, beberapa poin larangan tadi ya, perintah aplikasinya. Qaulan kariman. Qaulan kariman. Berkata-kata yang mulia. Tentu mulia ini terkait erat dengan susunan kalimat, istilah yang dipakai, intonasinya, ekspresinya juga. Jadi antara verbal dan non-verbal harus kita pahami betul. Saat kita berkata dengan orang tua, saat kita merawat mereka, menjaga mereka. Kemudian yang ketiga adalah perintah Allah untuk menjaga tidak mengatakan itu sebetulnya ekspresi marah, ekspresi kesal, yang mungkin kalau istilah sekarang bisa masuk sama mungkinnya dengan istilah itu atau sebetulnya sama, ekspresi dari kekesalan kepada orang tua kan. Ampun, itu bisa loh. Jadi kita berlatih untuk mengendalikan emosi. Kita yang praktek insya Allah akan merasakan itu ya. Kalau sudah misalnya menghadapi langsung, kalau secara teori seperti tadi, dilarang menghardik, intonasi tinggi, sebaliknya mengucapkan kata-kata yang mulia, atau menghindarkan diri, mengekspresikan kekesalan dengan atau apa, sebab apa? Itu akan menyakiti hati. Kembali ke kisah Alqamah tadi. Alqamah saja nadanya itu tidak keras, tidak lantang, tidak menghardik. Tetapi kontennya mengecewakan ibunya, itu membuat sakit hati. Dalam cerita itu kan disebutkan begini, Alqamah membawa barang, mampir kepada ibunya, lalu ditanya oleh ibunya, itu barang milik siapa? Oh, ini untuk istri. Nah, kalimatnya datar, tidak menyakiti, tapi ternyata ibunya merasa sakit. Kalau istrinya yang orang lain tanda kutip diperhatikan, kenapa ibumu dikecewakan? Itu saja sudah menimbulkan masalah. Apalagi sampai menggunakan ekspresi bernada tinggi. Para pendengar pemirsa, jangan lupa dengan poin yang berikutnya.
Kur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi tindakan-tindakan tadi bisa dianggap percuma, sia-sia kalau tidak ada poin yang penting ini apa? Doakan mereka. Dalam setiap waktu sholatmu, doakan mereka. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Setidaknya kita 5 kali dalam sehari. Adakah dampak bagi anak kita untuk kehidupan kita saat mengabaikan doa untuk orang tuanya? Ada. Karena ada hadis yang lain melengkapi ya. Iza tarakal abdu ad-du'a lil walidaini fa innahu yanqati'u rizquh. Seorang hamba yang meninggalkan doa untuk kedua orang tuanya, Allah putus rizkinya. Adalah tuh ancaman tuh. Jadi anak muda serius itu. Jika Anda punya orang tua, masih orang tua atau sudah tidak ada, kalau masalah doa semuanya ya, entah masih ada, entah sudah tiada, tetap harus berjalan. Sebab tadi serius ancamannya. Iza tarakal abdu ad-du'a lil walidaini. Jika Anda menjadi hamba Allah tapi meninggalkan doa untuk kedua orang tua Anda, Allah putus fa innahu yanqati'u rizquhu minhu. Allah putus rizkinya. Artinya boleh jadi hidupnya tidak sejahtera. Dengan kata lain, sukses hidup seseorang sangat bergantung pada bagaimana baiknya dia kepada orang tua. Nanti ada satu cerita yang sangat menarik yang dilakukan Yusuf alaihissalam yang membuktikan bahwa beliau adalah anak yang sangat berbakti. Meskipun menjadi seorang sukses sedemikian rupa. Sementara sampai di sini dulu para pendengar. Baik pendengar dan pemirsa, Rasulullah SAW bersabda yang artinya ada seorang yang mendatangi Nabi SAW, dia ingin meminta izin untuk berjihad. Nabi SAW lantas bertanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Ia menjawab, iya masih. Nabi SAW pun bersabda, berjihadlah dengan berbakti kepada kedua orang tua. Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Mutiara Pagi RRI Bandung. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Ustadz Husin Artiasa SEMM. Berbakti kepada kedua orang tua agar hidup sejahtera. Silahkan Pak Ustadz. Para pendengar dan pemirsa, tadi ada kutipan hadis yang sangat menarik. Dan itu dimuat di dalam beberapa kitab termasuk ada Front. Ketika anak muda itu datang ke Rasulullah SAW, lantas ingin ikut serta di dalam jihad, dengan bijak beliau menjawab, masih ada enggak orang tuamu? Masih. Lalu beliau menyarankan, kembalilah ke rumahmu, berbaktilah kepadanya, itulah jihad. Artinya beliau sangat bijak dan memahami bahwa selama orang tua masih ada, apalagi sangat membutuhkan perhatian dan perawatan, maka itulah jihad anak kepada orang tua. Jadi kepada persoalan tadi, sekarang kita lihat seperti apa contoh yang menunjukkan bahwa anak itu berbakti kepada orang tua, betapapun yang bersangkutan memiliki katakanlah kesuksesan secara duniawi. Mari kita lihat contoh nyata di dalam Quran yang boleh jadi di dalam kehidupan sehari-hari adalah Yusuf alaihissalam, seorang nabi yang terkenal dengan ketampanannya, tapi juga terkenal dengan kompetensinya yang sangat baik. Anda tahu Yusuf alaihissalam diangkat menjadi pejabat penting di kerajaan Mesir waktu itu karena kompetensi. Jadi kisah Yusuf ini sebetulnya memiliki banyak nilai ya. Bisa diambil dari aspek SDM, bisa. Maksudnya istilah yang namanya kompetensi itu kan terkait dengan SDM kan, sumber daya manusia. Bahwa orang akan memiliki personal branding yang kuat gitu ya, kalau dia memiliki kompetensi. Dan kompetensi itu ada beberapa unsur kan.
Dan itu dimiliki oleh Yusuf alaihissalam tadi. Oke, kita bukan membahas masalah ini ya. Kita lanjutkan. Ketika Yusuf alaihissalam menjadi seorang raja dengan seorang pemimpin di Mesir, tentu dengan qadarullah juga, datanglah Yakub alaihissalam bersama anak-anaknya dari istrinya yang lain atau dari ibu yang berbeda dengan ibunya Yusuf ya. Mereka datang disebutkan dengan ungkapan 11 bintang dan matahari. Jadi bintang matahari, bulan, bintang itu beda. Bulan bintang adalah orang tuanya, sedangkan 11 bintang bulan matahari adalah orang tuanya. 11 bintang adalah saudara-saudara Yusuf, baik dari yang seibu maupun yang lain ibu. Nah, ketika orang tuanya Yakub alaihissalam datang bersama 11 saudaranya tadi, Yusuf langsung mempersilahkan ayahnya Yakub untuk duduk di singgasana. Anda bisa melihat di surat Yusuf ayat 100 dan 101. Jadi rofa'a disebutnya. Yusuf menaikkan, mempersilahkan ayahnya untuk duduk di singgasana. Seolah-olah Yusuf berkata, ya, saya bisa begini ini karena ayah, bukan karena saya. Jadi mestinya ayahlah yang duduk di singgasana, bukan saya. Bagi saya akhlak semacam ini kan luar biasa itu, hebat gitu, hebring, berani, ya. Kenapa? Karena Yusuf menyadari bahwa apa yang diraihnya bukan karena dirinya, tapi karena ayahnya. Lalu beliau bercerita bahwa inilah ya mimpi yang dulu saya ceritakan. Allah telah memberiku ilmu, Allah telah memberiku kemampuan bisa menafsirkan mimpi. Sampai akhirnya seperti ini. Nah, para pemirsa, apa yang dilakukan Yusuf ini harus menjadi inspirasi buat kita nih, ya, anak-anak muda juga. Bahwa ketika kita sukses, tetap ingat kepada orang tua sebagai penyebab keberhasilan yang kita raih. Kenapa? Karena pada saat kita sukses tapi lupa kepada mereka, bahkan cenderung berbuat durhaka, akan dibalikin nanti. Kondisinya diubah, yang tadinya di atas tertinggi mulia dibalikan menjadi di bawah dalam keadaan hina. Hal satu penting lagi yang perlu diingat ya. Saat Yusuf sudah berada di atas alias menjadi pemimpin, ada doa yang bagi saya mencerminkan tingkat ketakutan dan kehati-hatian. Apa katanya? Rabbi tawafani musliman wa alhiqni bis solihin. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan muslim kelak dan pertemukan hamba dengan orang-orang yang soleh. Bayangkan para pemirsa, beliau berdoa seperti ini sementara posisi dunia tanda kutip dalam genggamannya. Artinya beliau sadar betul bahwa kekuasaan, jabatan, posisi, termasuk di dalamnya fasilitas negara sebagai pemimpin, sangat mudah membuatnya lupa, sangat mudah membuatnya lalai. Sehingga beliau takut, karena apa? Ketika itu terjadi, dapat dipastikan beliau akan mati dalam keadaan hina. Maka takut dengan kondisi itu beliau berdoa, tawafani musliman. Kelak ya Allah wafatkan hamba dalam keadaan tetap muslim. Fakta hari ini kan begitu ya. Ketika orang berada di puncak karir, memiliki segala fasilitas, lupa dengan sang pemberi kenikmatan itu. Akibatnya Allah mengubahnya kembali. Nah, inilah contoh anak yang berbakti kepada orang tua, sehingga segala sesuatu dikaitkan dengan bagaimana dia memberikan yang terbaik untuk orang tuanya. Baik pendengar dan pemirsa, dari Anas bin Malik Rasulullah SAW bersabda, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan ditambahkan rezekinya, maka hendaknya ia berbakti kepada kedua orang tuanya dan menyambung silaturahim kepada kekerabatnya. Kemudian
hadis riwayat Ahmad, hadis lain menyebutkan orang tua merupakan pintu surga paling pertengahan. Jika engkau mampu maka tetapilah atau jagalah pintu tersebut. Mutiara Pagi hari ini sampai di sini. Jumpa kita dengan Pak Ustadz Husin Artiyasa. Insya Allah di topik bahasan kita jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.